Bawa pedang bukanlah api. Apa kabar hadirin semua? Selamat datang di acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tabibur. Yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri 9 Bandar Lampung. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala SMA Negeri 9 Bandar Lampung. Yang saya hormati narasumber Ibu Ike Monarika Istiani SPD. Yang saya hormati rekan-rekan guru SMA Negeri 9 Bandar Lampung. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada siang hari ini kita semua masih bisa berkumpul di aula SMA Negeri 9 ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriring salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua menjadi pengikutnya sampai akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Ada susunan acara diseminasi budaya positif di sekolah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pemaparan materi dari narasumber. Yang ketiga, tanya jawab. Yang keempat, penutup. Marilah kita mulai acara ini dengan bersama-sama mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, marilah kita mendengarkan bersama-sama pemaparan materi dari Ibu Ike Monarika Istiani SPD. Kepada Ibu Ike, disilakan. Terima kasih kepada Ibu Bibi atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibur. Yang saya hormati Ibu Kepala SMA Negeri 9 Bandar Lampung. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala SMA Negeri 9 Bandar Lampung, serta rekan-rekan guru SMA Negeri 9 Bandar Lampung yang saya sayangi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di aula ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat beserta salam kita sanjung agungkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum saya memaparkan materi tentang diseminasi ini, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di ruangan ini, walaupun mungkin Bapak Ibu sudah mengantuk ya, karena memang acara ini diadakan pada siang hari. Saya benar-benar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ya. Baiklah, bagaimana kabarnya siang ini Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat, luar biasa untuk kita semua ya. Sepertinya masih ada ini yang mengantuk ya, matanya terpejam. Baik, supaya Bapak Ibu tidak mengantuk, saya akan melakukan SBD. Bisa bantu saya Bapak Ibu? Oke, tidak banyak yang akan kita lakukan ya, hanya sedikit gerakan yang mungkin bisa membuat Bapak Ibu lebih bersemangat lagi untuk mengikuti acara hari ini. Silakan Bapak Ibu berdiri. Monggo, silakan. Oke. Bapak Ibu masih ingat dengan lagu Pelangi-Pelangi, lagu waktu kita kecil dulu ya. Masih ingat Bapak Ibu? Oke. Jadi kita nadanya seperti lagu
Oke, saya menyanyikan, Bapak Ibu boleh sambil bernyanyi ya. Yang digerakkan kedua belah tangannya ya Bapak Ibu. Silakan dimulai dari atas dulu. 1, 2, 3. Tangannya ke atas, digerak-gerakkan. Tangannya ke samping, digerak-gerakkan. Tangannya ke depan, digerak-gerakkan. Tangannya disilang, jempol digoyang. Oke, kita kasih aplaus semuanya. Terima kasih Ibu Bapak. Bagaimana? Masih ada yang ngantuk? Tidak ada ya. Alhamdulillah. Ya. Oke, sekarang saya akan berbagi ilmu ya Bapak Ibu. Saya mendapatkan ilmu ini dari pendidikan guru penggerak. Semoga ilmu yang akan saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita implementasikan di sekolah kita ya Bapak Ibu. Insya Allah. Oke, ya. Sebelumnya saya akan bertanya dulu nih, Bapak Ibu masih ingat tidak tokoh pendidikan kita siapa Bapak Ibu? Iya, tokoh pendidikan kita adalah Bapak Ki Hajar Dewantara. Ya, saya akan mengulik sedikit tentang filosofi dari Ki Hajar Dewantara yang pemikirannya itu luar biasa ya, sampai sekarang. Yang pertama adalah tentang tujuan pendidikan. Nah, kita sebagai guru harus tahu nih tujuan pendidikan kita apa. Tujuan pendidikan kita adalah menuntun segala kodrat itu kekuatan yang ada pada diri anak, ya, yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi keselamatan di sini maksudnya adalah saat mereka melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, itu mereka merasa aman. Karena itu perlu ya Bapak Ibu, aman dan nyaman. Setelah aman dan nyaman, maka mereka akan merasa senang. Nah, kalau ketiga unsur tadi sudah terpenuhi, insya Allah tujuan pendidikan kita akan berjalan dengan baik ya. Kemudian selain tujuan pendidikan adalah kita sebagai seorang pendidik itu kita harus paham ya, paham dua hal. Yang pertama adalah yang harus benar-benar kita pahami bahwa setiap anak adalah unik. Nah, unik di sini maksudnya adalah setiap anak itu memiliki karakter, kemudian memiliki kemampuan, memiliki kecepatan dalam menerima materi itu yang berbeda-beda. Ya, bahkan dua anak kembar pun itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, walaupun mereka kembar identik mungkin ya, gitu. Tapi mereka memiliki karakter, kemampuan yang berbeda-beda. Ini harus kita pahami supaya kita terkadang ya sebagai guru kita menganggap bahwa murid kita itu sama semuanya, gitu. Padahal setiap murid itu berbeda, mereka memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Ya mungkin di si A dia memiliki kemampuan dalam bidang akademik, sementara si B dia akademiknya kurang, tapi dia memiliki kemampuan dalam hal non akademik. Jadi itu yang harus kita pahami. Kemudian, nah yang kedua nih, dalam kegiatan kita menuntun peserta didik itu kita harus berdasarkan pada kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, kodrat alam ini artinya bahwa setiap daerah itu kan memiliki geografis yang berbeda-beda ya Bapak Ibu. Tidak usah yang antar provinsi deh, yang antar kabupaten saja, sama-sama di Lampung, tapi satu di Bandung Lampung, satu di Waikanan misalnya ya Bapak Ibu. Itu kan alamnya berbeda-beda, geografisnya berbeda-beda, dan itu sangat berpengaruh terhadap kegiatan pembelajaran kita, gitu ya. Jadi kita tidak bisa menyamakan, misalnya di kabupaten harus seperti yang ada di kota, tidak
berbeda. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian kodrat zaman. Nah ini terkadang nih kita dalam melakukan pembelajaran di kelas itu kita harus bisa menyesuaikan dengan zaman sekarang nih. Karena anak-anak zaman sekarang kan mungkin pengetahuan IT-nya itu lebih besar ya, sudah sangat modern. Nah kita harus bisa menyesuaikan diri supaya dalam kegiatan pembelajaran kita itu kita bisa berdasarkan pada kodrat zaman. Jadi jangan disamakan saat kita melakukan pembelajaran dengan anak-anak zaman dulu dengan zaman sekarang itu sudah sangat berbeda. Nah kita karena kita melakukan pendidikan yang berpihak pada murid, berarti kita harus yang menyesuaikan diri ya dengan kodrat mereka, dengan kodrat zaman mereka. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, selain tujuan dari pendidikan, ada nih pemikiran dari Bapak kita Ki Hajar Dewantara yang sampai detik ini ya masih tetap kita gunakan, yaitu tentang konsep pendidikan yang dikenal dengan trilogi pendidikan. Ya, yang pertama adalah ingarso sum tulodo, yang artinya di depan. Nah, di depan itu seorang guru harus seperti apa? Seorang guru itu harus memberi contoh, memberi suri teladan yang baik kepada murid. Ya, terkadang kita menginginkan murid kita berbuat baik, sementara kita sendiri mengabaikannya, gitu. Jadi jika kita ingin murid kita baik, kita harus memberikan contoh dulu. Insya Allah kan guru itu adalah digugu dan ditiru, berarti kita harus memberikan contoh yang baik, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah ingmadio mamukarso. Nah di tengah nih, kalau di tengah seorang guru itu harus seperti apa? Harus selalu memberikan semangat ya kepada peserta didik kita. Kemudian yang ketiga adalah tuturi handayani. Nah posisi di belakang seorang guru harus bagaimana? Kalau di belakang kita harus memberikan dorongan kepada murid ya, saat mereka mengalami masalah, saat mereka mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, kita sebagai guru harus memberikan dorongan kepada mereka supaya mereka tetap bisa melakukan kegiatan pembelajaran, seperti itu ya. Bagaimana Bapak Ibu, masih bersemangat atau sudah mengantuk lagi nih? Masih bersemangat Bapak Ibu? Oke, terima kasih. Nah sekarang saya ingin bermain peran sedikit ya Bapak Ibu. Saya minta partisipasi dari 2 orang guru nih. Siapa yang bersedia untuk maju? Jadi saya memerlukan 2 orang guru ya. Yang satu berperan sebagai A dan yang satunya berperan sebagai B. Tugas tokoh si A ya Bapak Ibu itu mengepalkan salah satu tangannya ya. Kemudian membayangkan bahwa di dalam telapak tangannya ini ada sesuatu atau benda yang sangat berharga ya di dalam hidupnya. Nah, dia harus berusaha mempertahankan benda tersebut supaya telapak tangannya tidak terbuka. Sementara tugas guru yang B adalah merayu, membujuk guru A ya supaya mau membuka telapak tangannya nih. Ayo siapa yang bisa membantu saya? Silakan. Ayo silakan. Iya, silakan kepada Ibu Eliza ya. Ayo satu lagi. Iya, terima kasih. Ini adalah guru-guru hebat saya ya. Ini senior-senior saya semua. Baiklah. Nah, kesini Bu. Oke, saya di sini ya. Ya, saya di sebelah sini. Oke. Ini yang berperan sebagai A yang mana nih? Oke, Ibu Eliza ya. Kemudian yang B, Ibu Margareta. Oke. Nah, ayo berarti Ibu Eliza menggenggam. Ya, genggamkan ya satu saja. Genggam telapak tangannya, di dalamnya ada benda yang lebih berharga dalam hidup Ibu.
Ya, boleh mengirimkan uang untuk Ibu Eliza. Silakan Ibu Margareta. Halo, Bu Eliza. Kita apa? Enggak ya? Ya, bukan ya. Bukan ya. Kan saya mau tahu juga. Saya kasih uang. Enggak? Saya enggak perlu. Nah, Ya. kalau mau uang, Biarin aja uang itu. Yang penting dalam tangan saya tetap ada uang semua. Biarin aja. Enggak apa-apa. Cica juga masa enggak dibuka ya? Enggak. Ayo, Bang. Ini sangat Nanti terbaik kalau bagi lagi saya. tinggi. Saya Kalau mempertahankan lagi tinggi. kehidupan titik. Boleh basah? Oh. Ayo. Boleh dikirim kan segala cara boleh. Nggak boleh dong. Kita seorang guru nggak boleh kritik siswa dong. Nggak boleh. Ada. Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih kepada Ibu Eliza dan Ibu Margaret ya atas partisipasinya luar biasa ya. Ternyata rayuannya Ibu Margaret, wow. Nah, tapi tidak menggoyahkan ya, tidak menggoyahkan hati Ibu Eliza. Oke. Nah, yang ingin saya tanyakan ya kepada Bapak Ibu, apakah tadi Ibu Eliza membuka telapak tangannya? Tidak. Nah, kita tanyakan dulu ya, mengapa Ibu Eliza tidak membuka telapak tangannya? Silakan, Ibu Eliza, mengapa Ibu Eliza tidak membuka telapak tangannya Ibu? Baiklah, saya jawab karena dalam tangan saya itu ada sesuatu yang sangat berharga yang tidak boleh orang tahu. Itu jika saya pertahankan. Iya. Itu alasannya karena Rayuannya Bu Margaret mengasih jenis materi juga enggak akan saya buka. iya, karena itu sangat berharga ya. Itu pendirian. Iya. Wah, luar biasa, kita kasih aplaus buat Bapak Eliza. Oke. Nah, dalam kegiatan ini ya, sebenarnya yang memegang kontrol atas diri kita siapa ya Bapak Ibu ya? Diri sendiri atau orang lain? Iya, diri sendiri. Nah, jadi kita dapat mengambil kesimpulan nih ya Bapak Ibu ya. Yang mengontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Orang lain tidak bisa mengontrol kita. Ya, Bapak Ibu. Begitupun saat kita melakukan kegiatan pembelajaran, Bapak Ibu. Jadi kita sebagai guru kita tidak bisa mengontrol murid-murid kita, ya. Tapi yang bisa mengontrol mereka adalah diri mereka sendiri. Nah, kejadiannya kan kalau sekarang banyak kita yang mengontrol ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi kita yang sangat otoriter ya, kita yang mengatur banyak bergerak, banyak berbicara itu kepada murid, padahal saat mereka menuruti kita itu bukan berarti kita itu bisa mengontrol mereka, bukan, karena mereka membiarkan kita, tapi kita tidak bisa mengontrol mereka. Seperti itu ya. Jadi mulai sekarang ya Bapak Ibu, kalau ingin melakukan perubahan dimulai dari kita dulu. Kita tidak bisa merubah mereka karena yang mengontrol mereka adalah diri mereka sendiri. Jadi yang terpenting adalah kita membentuk karakter mereka terlebih dahulu. Ya, Bapak Ibu. Paham Bapak Ibu? Oke. Baiklah, terkait dengan teori tentang kontrol tadi ya Bapak Ibu ya. Ini ada teori kontrol menurut Stephen R. Covey. Yang pertama, mengenai realitas atau kebutuhan setiap orang itu berbeda. Ya Bapak Ibu, selama ini mungkin kita berpikir bahwa kebutuhan kita itu sama loh, gitu. Padahal kita itu berbeda-beda. Walaupun mungkin secara umum semua orang itu menginginkan hal yang terbaik ya dalam hidup kita, tapi tetap mungkin prioritasnya setiap orang berbeda-beda. Nah seperti itu.
Kemudian pendapat yang kedua, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Gambaran di sini artinya pemikiran. Ya, jadi setiap orang itu memiliki pemikiran yang berbeda. Karena setiap orang itu memiliki pemikiran yang berbeda, berarti kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Ya, sama seperti kita kepada murid. Ya, murid memiliki pemikiran yang berbeda dengan kita. Kita tidak boleh memaksakan pemikiran kita harus sama dengan mereka harus sama dengan kita. Yang ada kita harus memahami, ya, memahami orang lain, ya. Kemudian yang keempat adalah semua perilaku baik itu yang maupun yang negatif itu memiliki tujuan, memiliki alasan, ya. Walaupun itu mungkin perilakunya negatif, pasti ada alasan atau tujuannya, seperti itu ya. Kemudian, nah seperti yang saya ucapkan tadi, bahwa yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Kemudian selanjutnya kolaborasi dan konsensus. Konsensus itu kesepakatan. Jadi kolaborasi itu kerjasama dan kesepakatan itu berbuah manis ya Bapak Ibu. Kalau kita melakukan kolaborasi dibandingkan kita melakukan hal-hal apa-apa sendiri ya. Jadi kalau kita melakukan kolaborasi dan kesepakatan itu kita akan memiliki pilihan-pilihan yang bervariasi seperti itu ya Bapak Ibu, yang ada pemikiran-pemikiran baru seperti itu. Kemudian yang terakhir, nah ini nih, terkadang saya juga masih berpikir seperti itu ya. Jadi kalau menurut Stephen ini, kita ini modelnya adalah menang-menang. Jadi dalam kehidupan ini tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Selama ini saya pun masih berpikir menang kalah, tapi setelah saya mengikuti CGP, saya baru menyadari bahwa semua itu tidak ada yang kalah. Saat kita gagal melakukan sesuatu, itu bukan berarti karena kita tidak bisa, tetapi itu adalah kemenangan yang tertunda, Bapak Ibu. Ya, mungkin itu belum waktunya buat kita saat ini, tapi di suatu saat nanti itu akan menjadi milik kita, itu akan menjadi kemenangan buat kita. Jadi tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Jadi teori kontrol ini bagus juga ya Bapak Ibu ya. Jadi kita semua adalah pemenang ya. Oke. Masih bisa dilanjutkan Bapak Ibu? Tidak mengantuk ya? Oke. Nah, kita akan membahas tentang disiplin positif. Sekarang saya akan bertanya nih kepada Bapak Ibu. Selama ini dalam pemikiran Bapak Ibu, disiplin itu seperti apa sih? Coba siapa yang bisa membantu saya? Disiplin itu menurut Bapak Ibu apa selama ini? Siapa yang bisa? Ya, silakan Ibu Dewi. Disiplin itu peraturan tata tertib yang harus dipatuhi oleh siswa, Bu. Ya, bagus sekali. Terima kasih Ibu Dewi. Kita kasih aplaus dulu buat Bu Dewi. Iya. Jadi selama ini kita berpikir bahwa disiplin itu adalah peraturan yang harus dipatuhi, yang harus ditaati, ya. Iya. Padahal dalam disiplin itu sebenarnya mengandung disiplin positif. Ya. Disiplin positif itu yang seperti apa ya Bapak Ibu? Jadi disiplin yang positif itu pendekatan, ya, pendekatan dalam mendidik anak. Nah, ya, jadi pendekatan dalam mendidik anak untuk mengontrol diri mereka, ya, mengontrol diri mereka dan menguasai diri agar mereka itu bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan mereka nantinya akan memiliki motivasi internal. Nah, di sini maksudnya Ibu pendekatan, ya. Jadi dalam disiplin positif itu karena ada kata positif berarti hal-hal yang baik ya Bapak Ibu. Sebenarnya disiplin itu hal-hal yang baik, ya. Tapi kita saja yang berpikir selama ini disiplin itu peraturan saja, padahal tidak ya Bapak Ibu.
Jadi untuk bisa mengontrol diri nih. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Jadi dalam disiplin positif itu terdapat nilai-nilai kebajikan ya. Jadi dalam penerapan disiplin itu adalah untuk mencapai nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu adalah nilai-nilai yang berhubungan dengan profil pelajar Pancasila. Itu salah satunya ya Bapak Ibu. Ada yang masih ingat Bapak Ibu nilai-nilai yang ada pada profil pelajar Pancasila? Ayo Bapak Ibu, ayo dong, kita kan sebagai guru nih. Ayo, siapa yang bisa? Siapa yang bisa menyampaikan? Iya, Bu Dewi lagi. Sepertinya Bu Dewi tidak mengantuk. Oke Bu, ada 6 elemen nilai profil Pancasila. Yang pertama bertakwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga berpikir kritis. Yang keempat kreatif. Yang kelima mandiri. Yang keenam inovatif ya Bu. Terima kasih Bu Dewi ya. Kita kan kita sudah melakukan proyek ya, kegiatan proyek. Nah, tujuan dari kegiatan proyek adalah penanaman karakter dari pelajar Pancasila ya. Di situ di dalamnya terdapat nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian kita juga dari disiplin positif ini kita mengharapkan murid itu memiliki motivasi internal. Jadi bukan karena terpaksa Pak Ibu, mereka melakukan disiplin itu karena memang dari dalam diri mereka sendiri, mereka ingin berubah, mereka ingin lebih baik lagi gitu. Itu pengertian dari disiplin positif. Nah, ini tadi ya, jadi nilai-nilai kebajikan universal itu adalah sifat-sifat yang positif yang ada pada diri manusia ya, untuk mencapai tujuan mulia seperti yang saya sampaikan tadi. Dia mengarah kepada profil pelajar Pancasila. Nah, tadi Ibu yang lupa atau memang pura-pura lupa ya ya, faktorku Bu ya, saya juga faktorku juga. Oke, profil pelajar Pancasila. Silakan Bapak Ibu. Itu yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Nah, kita berharap semoga melalui penanaman disiplin positif kita bisa mencapai tujuan ini ya Bapak Ibu. Sudah ingat ya Bapak Ibu? Ini saya ingatkan lagi terkait dengan motivasi. Nah ya, di sini menurut Diane dosen, manusia itu memiliki 3 motivasi dalam hidup. Ya, motivasi yang pertama kita lihat untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, apa nih Bapak Ibu yang masih memiliki motivasi seperti ini nih? Misal datang ke sekolah tepat waktu. Karena apa Bu? Supaya saya tidak diomongin sama teman-teman ya. Oh, supaya saya tidak dimarah dengan kepala sekolah. Berarti itu masuk motivasi yang mana Bu? Motivasi eksternal. Karena apa? Karena kita takut, karena kita menghindari rasa tidak nyaman. Nanti diomongin nih sama teman-teman gitu ya. Nanti ditegur dengan kepala sekolah. Seperti itu ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu kepala sekolah. Ya, jadi motivasi yang pertama itu adalah motivasi yang paling rendah. Ya, motivasi yang paling rendah. Ini termasuk ke dalam motivasi eksternal. Ya, karena ada sesuatu itu tadi yang menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kemudian motivasi yang kedua adalah kita lihat Bapak Ibu. Nah, yang kedua ini ada lebih satu tingkat di atas nomor satu nih. Mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain.
dua ini, jadi kita melakukan sesuatu itu karena kita menginginkan imbalan. Ya. Kita boleh sesekali ya, sebagai manusia itu mungkin hal yang lumrah. Boleh kita melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan imbalan. Contoh, saat kita bekerja, pasti ada dong motivasi yang nomor 2. Ya. Contohnya saat kita bekerja, nah, kan kita membutuhkan juga ya imbalannya berupa apa? Gaji. Nah, boleh, tapi semua kegiatan itu memiliki motivasi yang nomor 2. Ya, tapi saya berharap mudah-mudahan kalau guru-guru di SMA 9 Bandar Lampung ini motivasi yang nomor 2-nya nanti. Yang pertama adalah yang nomor 3. Setelah nomor 3 baru nomor 2. Nah, itu kan lebih sempurna ya Bapak Ibu. Kemudian saya sebelah sini aja ya Bapak Ibu. Yang nomor 3 adalah motivasi ketiga untuk menjadi orang yang kita inginkan, ya, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kita menghargai diri kita sendiri. Nah, itu motivasi yang ketiga. Itu motivasi internal. Jadi bukan dari luar, bukan dari orang lain. Akan apa yang ada pada diri kita, kualitas yang ada pada diri kita. Nah, itu motivasi yang ketiga. Semoga kita saat melakukan kegiatan pembelajaran motivasinya adalah yang nomor 3, bukan yang lain-lain ya Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu, bisa saya lanjutkan? Sudah mulai melek belum? Selanjutnya, nah tadi sudah diungkapkan. Silakan Bu Marga. Ya, saya lanjutkan Bapak Ibu. Ya, kita akan membahas tentang hukuman. Biasanya kalau berbicara tentang disiplin, ya kita berorientasi pada hukuman. Ya. Padahal sebenarnya ya Bapak Ibu, disiplin positif itu lepas dari kata hukuman. Ya. Nanti kita akan melihat nih apa beda antara hukuman dan konsekuensi. Nah, kita harus bisa membedakan. Selama ini kan kita berpikir semua harus ada hukumannya, harus ada sanksinya. Nah, itu salah. Ya, Bapak Ibu, yang benar adalah konsekuensi. Nah, kita lihat bedanya ya, Bapak Ibu. Kita bahas tentang hukuman terlebih dahulu. Hukuman di sini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Nah, hukuman itu sebenarnya seperti itu, dia tidak terencana, tidak direncana, tapi dia secara tiba-tiba. Kemudian yang kedua, murid tidak tahu ya apa yang akan terjadi, ya, dan tidak dilibatkan. Nah, itu namanya hukuman. Jadi murid itu tidak dilibatkan sebenarnya, mereka tidak tahu apa-apa, tahu-tahu dihukum saja, ya, itu namanya hukuman. Kemudian selanjutnya bersifat satu arah. Ya. Jadi dia sifatnya satu arah di sini maksudnya hanya dari pihak guru saja. Sebenarnya murid kan tidak mau, ya, tidak mau seperti itu. Itu hukuman itu hanya dibuat oleh gurunya, makanya dia bersifat satu arah. Kemudian hukuman diberikan itu bisa berupa fisik maupun psikis. Nah, dalam hal ini murid itu pasti akan merasa tersakiti ya Bapak Ibu. Ya. Jadi sebenarnya murid itu sama loh Bapak Ibu seperti kita. Ya. Saat murid itu dihukum, ya bahasanya kalau hukuman mereka pasti akan merasa tersakiti. Sama kita pun kalau mendapatkan hukuman kita juga merasa sakit ya Bapak Ibu ya. Sakitnya itu bisa sampai jeros ya, sampai dalam ya, seperti itu. Jadi usahakan ya,
dia hanya satu arah, kemudian dia tiba-tiba murid tidak diajak berbicara, tidak ada kesepakatan, itu namanya hukuman. Ya. Nah, mudah-mudahan kita tidak memberikan hukuman kepada murid mulai sekarang, Bapak Ibu. Jadi kita bisa membedakan mana hukuman, mana konsekuensi. Oke, ini hukuman sudah, sekarang kita lihat konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi itu dia sudah terencana, ya, Bapak Ibu. Jadi dia dibahas dulu, kemudian disetujui oleh kedua belah pihak. Itu namanya konsekuensi. Kemudian yang kedua, umumnya bentuk-bentuk konsekuensi itu dibuat oleh guru dan murid. Nah, jadi murid ini sudah tahu, oh kalau saya berbuat seperti ini, konsekuensinya saya akan seperti ini. Nah, itu akan lebih baik karena mereka sudah tahu gitu apa yang akan terjadi jika saya melakukan hal ini. Jadi ada tanggung jawab di situ. Ya, jadi ada rasa tanggung jawab dari si murid seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya pada konsekuensi sebenarnya murid itu tetap dibuat tidak nyaman, tidak enak, tapi dia dalam jangka waktu yang pendek. Berbeda dengan hukuman. Kalau hukuman itu efeknya Bapak Ibu itu bisa panjang. Ya, karena mungkin karena tersakiti tadi, jadi dia tidak bisa terlupakan. Tapi kalau konsekuensi karena dari awal sudah ada pembicaraan, mungkin dia ada rasa sakit, rasa tidak nyaman ada, tapi hanya sebentar. Saat itu, ya makanya jangka pendek. Lebih mending yang mana Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, ya. Kemudian kalau konsekuensi itu biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang terukur. Misal, oh anak ini pertama dia tidak mengerjakan, kedua dia masih tidak mengerjakan lagi tugasnya. Nah, jadi dia terukur, ya. Jadi kita ada ukurannya seperti itu, ada patokannya gitu lah ya Bapak Ibu. Kemudian sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Jadi kita sebagai guru itu memonitor. Kalau untuk konsekuensi, kalau tadi yang pertama hukuman itu kita otoriter. Ya, posisi guru itu sebagai pemberi hukuman jadi otoriter ya Bapak Ibu. Tapi kalau dia konsekuensi hanya memonitor saja, karena kan sudah ada kesepakatan. Jadi dia hanya memonitor. Oh kamu kalau melakukan kesalahan berarti kamu akan menerima konsekuensinya. Mungkin guru hanya mengingatkan seperti itu. Itu beda antara hukuman dan konsekuensi. Sekarang Bapak Ibu kan tadi sudah tahu ya bedanya hukuman dan konsekuensi. Sekarang saya mau tanya nih sama Bapak Ibu nih ya. Kalau paham insya Allah bisa menjawabnya. Ini yang pertama, kalau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir itu masuk hukuman atau konsekuensi ya Bapak Ibu? Masuk hukuman. Kenapa hukuman Bapak Ibu? Jadi ini termasuk hukuman karena apa? Karena tidak ada korelasinya antara terlambat dengan mengelilingi lapangan basket. Apakah dengan dia mengelilingi lapangan basket dia tidak akan terlambat lagi? Nah, kan? Tadi karena kalau hukuman justru mungkin anak saat itu merasa takut ya, tapi dia hanya sekedar takut. Ya, saat nanti kita tidak ada di situ dia akan mengulangi hal yang sama. Ya, dia takutnya hanya di depan kita saja. Kemudian yang kedua nih, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Nah ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Nomor 2, ayo. Konsekuensi.
Iya, Bu Risma ternyata menyimak dengan bahagia Bu Risma. Ya, nomor 2 adalah konsekuensi, ya, karena dia membersihkan coretan yang dibuatnya sendiri, membersihkan, ya, jadi itu memang tanggung jawab seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terkena 10 menit saat pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Mengapa Ibu Lucy? Karena yang korelasinya antara lari dengan mata pelajaran PJOK itu ada korelasinya. Biasa Ibu Lucy, saya bahagia ya, rekan-rekan semua memahami ya, memahami. Oke, jadi itu termasuk ke dalam konsekuensi. Selanjutnya, murid diminta bertelanjang kaki. Nah, sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu berwarna hitam. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Mengapa hukuman? Iya, itu udah menjadi justru malukan ya. Iya, mempermalukan murid kita. Iya, kalau cedera kaki muridnya, nah seperti itu ya. Jadi itu hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, selanjutnya berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan temannya. Hukuman atau konsekuensi? Iya, hukuman ya. Jadi hukuman itu lebih bersifat menyakitkan ya, Bapak Ibu ya. Di situ tidak ada korelasinya. Ya, jadi bukan penyelesaian yang baik sebenarnya hukuman itu. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini menarik menurut saya ya Bapak Ibu, karena saya juga mengalaminya tentang ori penghargaan. Selama ini Bapak Ibu menginginkan penghargaan tidak? Masih menginginkan ya, penghargaan itu manusiawi ya, menginginkan penghargaannya ya. Oke, kita lihat ya, sebenarnya Bapak Ibu sama pemikirannya seperti saya saat sebelum mengikuti CGP ya Bapak Ibu. Tapi setelah saya mengikuti guru penggerak, saya mulai terbuka pemikiran saya, terutama tentang penghargaan. Ternyata Bapak Ibu, penghargaan itu tidak efektif. Kita lihat ya, kita bahas. Pertama, penghargaan itu boleh, ya, boleh diberikan oleh kita ya, kepada murid kita boleh. Tetapi dalam jangka waktu yang pendek, misal mengikuti lomba, ada penghargaannya ya. Itu dalam jangka waktu yang pendek, ya, boleh diberikan. Tetapi kalau penghargaan itu diberikan secara terus-menerus, contoh yang seperti apa yang terus-menerus? Contoh nih, ini pengalaman saya juga Bapak Ibu ya. Anak-anak kalau mengerjakan tugas, mengumpulkan tugas tepat waktu akan Ibu beri poin. Ya. Anak-anak kalau ulangannya mendapat nilai ini akan Ibu beri hadiah. Itu sebenarnya adalah salah. Mengapa? Karena anak-anak itu tidak akan memiliki motivasi internal, tapi dia eksternal. Oh, saya mau cepat-cepat mengerjakan tugas, nanti saya kan dapat poin. Saat tidak mendapatkan poin, mereka akan kembali lagi, malas lagi, tidak mau lagi, ya. Atau, oh saya mau ini ulangannya besar supaya saya dapat dendeng dari Bunike, gitu. Nah, itu kan justru tidak baik, ya, karena anak-anak terbentuk memiliki motivasi yang eksternal, menginginkan penghargaan, menginginkan imbalan, seperti itu. Jadi kita tidak boleh ya Bapak Ibu memberikan penghargaan secara terus menerus. Misalnya
ibu ya, ibu kepala sekolah, saya mohon maaf. Misalnya ibu kepala sekolah memberikan penghargaan bagi guru yang datangnya tepat waktu, misalnya ke sekolah, yang tidak terlambat. Nanti yang ada guru-gurunya itu motivasinya karena ingin mendapatkan penghargaan, datang tepat waktu. Saat ibu, maaf ya ibu kepala sekolah, saat ibu nanti pergi atau tidak ada di sekolah, itu guru-guru akan kembali lagi, tidak akan datang tepat waktu. Karena apa? Karena ibu tidak ada, saya tidak akan mendapatkan penghargaan apa-apa, ya sudah. Nah, ya, jadi kita motivasinya karena eksternal, bukan internal, seperti itu ya. Kemudian penghargaan itu ya ternyata bisa menciptakan persaingan di dalam kelas dan bisa menyakiti hati orang lain atau teman yang lain. Contoh ya, ranking di kelas. Mengapa kurikulum merdeka sekarang tidak ada ranking? Ya, mungkin karena ini ya. Karena penghargaan itu ternyata itu bisa satu menciptakan persaingan yang tidak sehat. Kedua, saat si A misalnya mendapatkan peringkat pertama, dia akan bahagia. Sementara yang lain yang peringkatnya di bawah dari si A, ya dia akan merasa minder, dia akan merasa sakit, tidak nyaman, ya. Akhirnya apa? Bersaingnya apa? Bersaingnya kurang sehat karena didasari oleh motivasi eksternal, seperti itu, ya. Jadi sekarang mulai terbuka ya Bapak Ibu, ternyata penghargaan itu kurang efektif, ya. Bisa berpengaruh yang bahkan fatal ya Bapak Ibu kalau untuk penghargaan, ya. Bisa merusak hubungan. Contoh seperti tadi di dalam kelas itu bisa merusak hubungan, misalnya tadinya bersahabat, ya hanya karena penghargaan yang satunya merasa tersakiti, merasa iri, akhirnya hubungan pertemanan menjadi retak. Jadi bisa merusak hubungan juga, seperti itu ya Bapak Ibu. Boleh penghargaan, bukan berarti penghargaan itu tidak boleh, tapi untuk jangka waktu yang pendek, tidak terus menerus ya Bapak Ibu. Selanjutnya kita tadi sudah membahas hukuman, sudah membahas konsekuensi. Nah, yang paling ideal yang dilakukan oleh seorang guru itu adalah restitusi. Ya, restitusi itu seperti apa sih ya? Kita lihat ya Bapak Ibu. Jadi restitusi itu ya proses kolaboratif. Berarti kerjasama ya Bapak Ibu, kolaborasi yang mengajarkan murid itu untuk mencari solusi ya atas masalah yang mereka hadapi, dan kita membantu mereka ya tentang orang seperti apa yang mereka inginkan ya. Kemudian mereka harus memperlakukan orang lain itu seperti apa. Ibu, nih ya, mungkin pengalaman saya ya, saya tidak usah yang jauh-jauh pengalaman saya. Saat saya menghadapi murid yang bermasalah, nah, ya. Selama ini saya saat menghadapi murid yang bermasalah, saya memanggil mereka, kemudian saya menanyakan. Setelah itu solusi yang ada adalah saya yang memberikan. Berarti di sini saya dominan ya Bapak Ibu. Terkadang guru kan dominan ya. Ya padahal pendidikan kita itu ada pihak kepada murid. Tapi kita suka lebih dominan kepada anak-anak saat ada masalah, kita yang memecahkan masalah. Seharusnya yang memecahkan masalah adalah murid itu sendiri. Tujuannya apa dalam restitusi ini? Supaya mereka bisa lebih bertanggung jawab dan mandiri. Kalau kita yang membuat solusi, ya
Ya, itu mungkin supaya guru itu tidak marah dengan saya. Seperti itu ya. Jadi lebih baik saat kita menghadapi anak yang bermasalah itu adalah kita membantu mereka. Kita hanya sekedar membantu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Yang mencari solusinya adalah mereka sendiri. Oke. Ya. Tahapan restitusi ya Bapak Ibu itu ada 3 atau yang dikenal dengan segitiga restitusi. Yang pertama nih Bapak Ibu ya, mudah-mudahan nanti ini salah satu ya positif yang ingin saya implementasikan di sekolah kita ya, supaya anak-anak itu bisa memiliki rasa tanggung jawab dan mandiri, tidak bergantung terus kepada gurunya. Tahapan restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Maksudnya di sini saat kita mendengar sesuatu nih yang mungkin tidak baik yang dilakukan oleh murid-murid kita, yang kita lakukan pertama adalah kita mengonfirmasi terlebih dahulu ya kepada murid kita. Jadi kita jangan tahu-tahu marah. Misalnya kita mendengar nih, Bu, itu loh anaknya tidur aja di kelas gitu. Bu, itu anaknya tidak mengerjakan tugas. Kita jangan langsung marah Bapak Ibu. Ya. Ini kan kita kadang ya, terutama ibu-ibu karena di rumah sudah ada masalah, ya. Jadi dengar sedikit langsung sensitif, langsung marah, langsung ngomel-ngomel di kantor. Ya. Padahal kita seharusnya langkah pertama adalah mengkonfirmasi terlebih dahulu apakah benar ya yang kita dapat informasi itu. Setelah kita mengkonfirmasi, kita tanyakan nih ke anak, nah apa benar ya kamu suka tidur di kelas? Misalnya masalahnya dia suka tidur di kelas. Iya Bu. Ya Bu, kita tanyakan alasannya apa nak, mengapa kamu tidur di kelas. Nah seperti tadi ya, bahwa setiap tindakan itu pasti ada alasan, ada tujuan. Jadi kita jangan marah-marah dulu, kita jangan berpikiran negatif dulu. Terkadang nih kelemahan kita ya Bapak Ibu, kita suka mengejar anak. Kita belum tahu, oh ya dia memang seperti ini gitu ya. Kita sudah marah-marah udah anak ini ya gitu ya. Padahal sebaiknya tidak seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kita tanyakan alasannya mengapa. Baru yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, pada tahap ini bukan berarti kita membenarkan tindakan mereka, bukan. Tapi kita memberi penguatan. Misalnya dengan kalimat, setelah menanyakan alasan, dia jawab, Bu, saya begini Bu. Iya, Ibu tahu setiap manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, jadi mereka tidak merasa terpojok dengan kesalahan yang sudah mereka lakukan. Ya, supaya mereka juga lebih dekat dengan kita. Ya, jadi melakukan validasi tindakan yang salah. Tapi baru kita beri penguatan. Seperti itu. Kemudian tahapan yang ketiga, kita menanyakan nih keyakinan. Nah, kita sudah tahu nih kesalahannya, alasannya apa, kita beri penguatan ya kepada murid kita. Kemudian kita tanyakan, apakah kamu bisa memperbaiki kesalahan yang sudah kamu lakukan? Nah, itu pertanyaannya ya Bapak Ibu. Kita tanyakan dulu, dia bisa nggak untuk memperbaiki kesalahan? Oh bisa. Kita tanyakan solusinya. Ya, jadi yang mencari solusi adalah murid itu sendiri, bukan kita. Oh kamu berarti nanti ya kalau pulang sekolah jangan lagi main game ya. Nah, itu kita yang lebih banyak berperan, padahal kita berperan pada murid. Jadi kita tanyakan ke anak itu sendiri bagaimana solusi yang pas buat dia untuk bisa memperbaiki kesalahan yang sudah dia buat.
ini Bapak Ibu ada contoh, ya Bapak Ibu ada contoh video tentang kegiatan atau tahapan-tahapan restitusi, ya Bapak Ibu. Ibu Ike adalah wali kelas 11. Ibu Ike mendapatkan informasi dari beberapa guru mata pelajaran bahwa Lala sering tidur di kelas dan tidak mengerjakan tugas karena mengantuk. Mendengar hal tersebut, kemudian Ibu Ike memanggil Lala ke ruangannya. Ibu Ike mencoba menanyakan dan mengklarifikasi informasi dan masalah yang terjadi. Assalamualaikum, selamat siang, permisi Bu Ike. Waalaikumsalam, silakan sekolah. Silakan Bu. Ada apa ya Bu? Bagi Lala sini. Jadi begini lah, Ibu mendapatkan informasi dari Ibu bahwa Ibu di kelas dan tidak mengerjakan tugas-tugas karena mengantuk. Apakah informasi itu benar? Dapatkah Lala menceritakan mengapa hal ini bisa terjadi? Sebenarnya setiap hari setelah sekolah, saya membantu ibu saya untuk membuat kue juga untuk keluarga. Ibu saya sudah menyuruh saya untuk beristirahat dan tidak bekerja. Tapi saya tidak mau, karena saya merasa kasihan kepada ibu saya. Hanya saya yang dapat membantu. Adik saya masih kecil, Bu. Membuat kesempatan itu adalah manusiawi dan membantu orang tua itu hal yang sangat penting dan mulia. Tapi orang harus ingat, harus bisa memikirkan cara yang efektif supaya tidak menutup di kelas. Nah, apakah kalian keyakinan tentang kita sangat kegiatan pembelajaran dan tugas-tugas yang lainnya? Ya Bu, saya ingin membantu saat kegiatan pembelajaran. Seharusnya saya bukannya video. Ini saya mengerjakan tugas-tugas itu. Saya perlu rasa tanggung jawab. Saya bisa membawa diri saya cuma Generasi ibu. Nah, bersedia untuk memperbaiki kesalahan yang sudah dilakukan. Sensasi. Kira-kira apa yang akan Lala lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? saya minta maaf kepada guru dan tidak akan benar-benar ini sehingga saya tidak akan menolak dan mengerjakan tugas-tugas yang berbeda. Semoga Lala tidak mengulangnya kembali untuk semangat. Lala boleh kembali ke kelas. Sama-sama. Baiklah Bapak Ibu, itu Ibu adalah Ike adalah wali kelas 11. Ibu Ike mendapatkan informasi dari beberapa guru mata pelajaran. maaf ya Bapak Ibu, ada kendala teknis tadi ya. Oke, jadi tadi adalah contoh dari tahapan-tahapan restitusi ya yang sudah saya sampaikan. Kemudian kita lihat sekarang, mohon maaf Bapak Ibu. Tes. Jadi tadi contoh dari tahapan restitusi ya Bapak Ibu. Ibu saya mohon maaf atas ketidaknyamanan ini ya Bapak Ibu ya. Mungkin kendala teknisnya saja. Oke.
Oke, bagaimana Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu sudah mulai memahami tahapan-tahapan restitusi? Jadi kita dalam menghadapi anak itu kita tidak harus dengan marah-marah Bapak Ibu. Capek Bapak Ibu kalau kita harus marah-marah terus, nanti cepat tua. Ya, nanti jadi boros mukanya ya, karena menghadapi anak-anak yang luar biasa, apalagi anak SMA ya. Bapak Ibu, anak SMA itu sudah beranjak dewasa. Mereka sudah dengan karakter masing-masing. Ya, berbeda saat kita menghadapi anak SD. Anak SD mungkin dimarah langsung diam. Tapi kalau kayak anak SMA, semakin kita marah, itu anak-anak justru semakin akan melawan dengan kita. Ya, Bapak Ibu. Jadi kita lakukan pendekatan dengan cara tahapan restitusi. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Kita coba dulu, mulai dari sekarang. Nih, Bapak Ibu ya, saya berikan pilihan. Misal, Bu, kalau pakai tahapan restitusi, tapi akhirnya masih bagaimana? Terus, kalau pakai tahapan yang kita marah-marah, anaknya juga masih. Lebih baik yang mana, Bapak Ibu? Dengan marah-marah atau kita tidak marah-marah? Lebih baik kita tidak marah-marah. Kita marah-marah, anaknya masih. Kita sudah sakit kepala, Bapak Ibu ya. Kita buang-buang energi, kita buang-buang tenaga, anaknya masih tidak berubah. Tapi dengan kita yang satunya restitusi, walaupun anaknya mungkin belum cepat berubah, setidaknya kita tidak buang energi, Bapak Ibu. Kita tidak marah-marah, ya, seperti itu. Kemudian budaya positif yang sudah saya lakukan di sekolah itu adalah yang pertama keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Nah, semua fenomena yang terjadi mungkin di hampir semua sekolah ya Bapak Ibu mungkin sulit sekali untuk menerapkan disiplin. Tapi ini bisa dimulai itu dari hal-hal yang kecil dulu Bapak Ibu ya. Tidak harus langsung ke lembaga, tapi kita mulai kalau di sekolah dari kelas terlebih dahulu. Insya Allah kalau kita mulai dari kelas dan semua kelas seperti ini, ya Bapak Ibu, jadi paling tidak bisa berkurang. Kita buat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu seperti apa sih Bapak Ibu? Kita lihat. Jadi keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan dan masalah yang sudah kita bahas tadi ya Bapak Ibu ya, yang sudah disepakati bersama, ya, dan dapat memotivasi murid itu dari dalam, ya. Jadi bahasanya bukan kontrak belajar ya Bapak Ibu. Kalau kontrak, saya selama ini kontrak belajar Bapak Ibu, salah saya Bapak Ibu ya. Jadi setelah mengikuti CGB saya mulai paham dan merubah, ya. Jadi bukan kontrak. Kalau kontrak itu kan yang buat kita ya Bapak Ibu. Berarti itu hukuman ya Bapak Ibu ya. Yang buat kita anak seperti itu ya. Ya, jadi salah. Yang benar adalah kita membuat keyakinan kelak. Keyakinan kelak itu kita buat bersama-sama. Jadi kegiatannya ya Bapak Ibu tahapannya boleh dilakukan. Itu yang pertama, mereka diminta ya murid-murid kita untuk di kelas kita dulu lah ya. Mereka diminta untuk menuliskan. Nah, setiap kelas itu kan punya visi ya, visi kelas misalnya. Anak-anak ingin kelas yang seperti apa? Oh, saya mau kelas yang aman-nyaman Bu. Gitu. Saya ingin kelas yang bersih, gitu. Nah, untuk mencapai visi kelas itu, seharusnya apa sih yang kalian lakukan? Apa yang kalian yakini? Saya pasti bisa. Nah, itu kita buat dalam keyakinan kelas. Mereka suruh menuliskan Bapak Ibu. Keyakinan dari mereka, insya Allah itu kan keyakinan tuh dari mereka. Kalau itu yang membuat mereka dan disepakati bersama, itu mereka akan melakukannya. Mereka akan tergerak bersemangat untuk menjalankan memang yang keyakinan yang sudah mereka buat. Seperti itu. Iya, silakan Mbak Ibu. Ya, daripada kita buat peraturan kita sendiri. Ya, seperti kontrak belajar kan kita sendiri yang membuat. Anak, iya bu, tapi itu tidak ada motivasi dari dalam diri mereka sendiri. Nah, itu keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu boleh menerapkan keyakinan kelas nih. Ya, jadi yang mereka ingin mahasiswa pasti menginginkan hal-hal yang baik. Mereka yakin Bu, saya pasti bisa Bu. Nah, itu kita pegang tuh.
kalau semua kelas seperti itu, nah, Bu, boleh nggak ada konsekuensinya? Boleh, karena apa? Konsekuensi dibuat oleh mereka sendiri, disepakati oleh mereka, ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini juga penting Bapak Ibu, keyakinan kelas sudah. Selanjutnya adalah kita sebagai guru itu harus memahami 5 kebutuhan dasar manusia. Ini kita terapkan juga kepada murid kita, Bapak Ibu. Ya, yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Contoh pada video tadi, ya, saat kegiatan restitusi, itu nilai apa mereka? Kebutuhan apa Bapak Ibu? Yang anak tadi, kebutuhan apa Bapak Ibu? Untuk bertahan hidup. Kebutuhan untuk bertahan hidup itu berhubungan dengan sandang, pangan, dan papan, ya Bapak Ibu. Jadi anak tadi karena untuk bertahan hidup, ya, dia membantu orang tuanya, seperti itu, ya. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini sangat dibutuhkan, bukan hanya pada kita, ya, tapi pada anak-anak. Kita harus memahami itu, oh ternyata anak-anak ini butuh kasih sayang, ya, dari kita, butuh diterima loh dari kita, seperti itu, ya. Jadi berusaha kita sebagai pendidik untuk mulai menerapkan sekolah ramah anak, ya Bapak Ibu, karena mereka juga butuh kasih sayang dari kita. Kemudian yang kedua kebebasan, yang ketiga kebebasan, ya, sama, kita juga ingin mendapatkan kebebasan, kita tidak terkekang. Kalau guru memberikan peraturan-peraturan, ya, berupa hukuman, itu mereka merasa tidak bebas, ya. Tapi kalau konsekuensi dia lebih baik. Kemudian kebutuhan untuk kesenangan, ya, setiap orang ingin merasa senang, ya Bapak Ibu. Sama murid-murid kita juga ingin merasakan saat belajar mereka ingin senang, ya. Jadi kuncinya dalam belajar itu adalah pertama senang dulu Bapak Ibu. Kalau murid-murid sudah senang, ya, insya Allah belajarnya juga nyaman. Tapi kalau dari awal murid itu sudah tidak senang, perasaannya itu sudah tidak karuan, akan sulit menerima pembelajaran, ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara supaya murid-murid itu senang? Kita dengan melakukan pembelajaran yang inovatif. Contoh nih Bapak Ibu, ya, yang sudah saya praktikan, itu Bapak Ibu bisa menggunakan ice breaking. Contohnya seperti yang tadi kegiatan awal saya berikan. Itu Bapak Ibu, ya, kalau kita berikan anak-anak itu senang, apalagi misal nih, oh saya habis belajar matematika, misalnya, maaf ya Bapak Ibu, ya, apalagi udah di jam-jam berawal, jam siang, berikanlah ice breaking, ya, supaya tidak mengantuk anak-anak, biar lebih bersemangat lagi. Kemudian yang terakhir adalah penguasaan. Nah, sama seperti kita, ya Bapak Ibu, kita ingin diakui, penguasaan itu kita ingin diakui bahwa kita ini memiliki kemampuan loh. Kita ini mempunyai kompetensi, sama seperti murid-murid juga ingin diakui. Makanya ada kebutuhan penguasaan, ya. Jadi ingin diakui bahwa mereka itu sebenarnya mampu, mereka bisa. Oke, selanjutnya, nah ini ada 5 posisi kontrol, ya, yang ada pada kita nih Bapak Ibu, menurut Diana Gosen. Nah, yang pertama penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, kemudian yang ketiga teman, yang dan terakhir adalah manajer. Kita lihat satu-satu ya Bapak Ibu. Nanti kita sambil refleksi diri, kira-kira saya masuk yang mana ya, seperti itu. Nah, untuk penghukum, nah, kita lihat. Kalau posisi penghukum, ya, biasanya seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik dan verbal. Jadi dia tidak hanya fisik, ya, tapi verbal, dengan marah-marah, ya Bapak Ibu, dengan berkata yang menyakitkan, ya. Mungkin menurut kita biasa, tujuannya mungkin baik dengan mendisiplinkan anak, tapi caranya yang salah. Ya, anak itu tidak perlu harus kita marah-marah terus, kita jeritin terus, ya Bapak Ibu, ya. Kemudian orang-orang yang menjalankan posisi penghukum ini, ya Bapak Ibu,
posisi sebagai penghukum itu seperti itu ya Bapak Ibu ya. Dan biasanya kalau murid menemui guru yang memiliki posisi sebagai penghukum, itu mereka takut hanya di depan kita Bapak Ibu. Jadi kita tidak usah merasa, oh iya anak ini sepertinya sudah tidak, itu hanya di depan kita saja Bapak Ibu. Di belakang kita itu bisa jadi dia ngedumel, bisa jadi dia sakit hati, yang parah dia membuat terbang. Ya Bapak Ibu, kita jangan merasa enggak saat kita guru yang galak ya Bapak Ibu. Tapi banggalah saat murid-murid kita mengenal kita sebagai guru yang baik, guru yang teladan bagi mereka. Ya, guru yang teladan itu bukan yang galak Bapak Ibu, karena Bapak Ibu benar. Kalau menjadi guru yang galak, anak-anak itu takut hanya di depan kita. Di belakang kita itu mereka bisa jadi membicarakan kita, ya. Kemudian tidak menuruti kita, dia kembali ke sifat asalnya, ya. Kemudian posisi yang kedua nih, ya. Posisi yang kedua, pembuat rasa bersalah. Nah, ini biasanya kalau yang di posisi ini gurunya memang lembut nih, ya. Jadi dia berusaha untuk membuat anak itu merasa bersalah, ya. Jadi seperti dulu sekali gitu anaknya ya Bapak Ibu ya. Jadi dia akan membangun, kemudian membuat siswa itu merasa bersalah, ya. Jadi siswa itu merasa tidak nyaman, seperti merasa melakukan dosa yang begitu besar. Nah, ini tipe guru yang pada posisi memberi rasa bersalah. Ya, itu juga kurang baik ya. Itu di posisi kedua. Level paling rendah itu adalah posisi penghukum. Ya, Bapak Ibu. Kemudian yang posisi ketiga itu adalah teman. Nah, ini satu tingkat lebih baik dibandingkan yang dua tadi. Kalau sebagai teman, ini guru dia suaranya juga lebih lembut ya Bapak Ibu ya. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti muridnya karena dia berperan sebagai teman, ya. Tetapi dia tetap berupaya untuk mengontrol. Dia beranggapan dia bisa mengontrol muridnya, ya. Dia melakukan pendekatan persuasif yang membujuk anak itu ya melalui pendekatan. Tetapi hal ini ternyata ada dampak negatifnya Bapak Ibu. Dampak negatifnya apa? Anak-anak itu jadi dia merasa bergantung kepada kita, ya, karena dia merasa bergantung sama kita. Misalnya, saya maunya sama Ibu Eliza aja dah, gitu. Dia orangnya baik, dia enak, ya, karena posisi sebagai teman, seperti itu ya. Tapi saat misalnya Bu Eliza gitu, namanya manusia ya, kadang ada kepentingan ya, atau ada hal-hal yang dia tidak bisa dekat dengan anak tersebut, dengan murid-murid tersebut. Murid-murid tersebut itu akan merasa kecewa, ya, itu hal negatifnya. Kemudian murid ini tidak mau dengan guru yang lain, karena dia merasa nyaman dengan guru itu sebagai teman. Nah, itu jeleknya. Ya, murid akan bergantung kepada guru tersebut. Nah, iya, kalau sebagai teman. Kemudian satu tingkat di atas teman itu adalah pemantau. Nah, guru pada posisi ini akan memantau muridnya nih. Ya, akan memantau murid berdasarkan peraturan atau konsekuensi yang sudah dibuat. Jadi dia lebih netral, gitu ya. Dia lebih netral. Kemudian seorang pemantau ini sangat mengandalkan perhitungan. Jadi dia hanya berperan mengingatkan gitu. Kalau ada siswa ini dia mengingatkan saja, dia tidak dekat juga ya. Jadi dia hanya sebagai pemantau, melihat gitu. Kalau anaknya kira-kira kurang bagus, dia hanya mengingatkan, ingat dengan konsekuensi kita, ingat dengan keyakinan kelas kita, sudah. Ya, tapi dia tidak dekat dengan muridnya, seperti itu ya. Kemudian
Nah, ini baru posisi yang paling ideal untuk seorang guru, ya, adalah posisi manajer. Posisi manajer itu menerapkan restitusi Bapak Ibu, ya. Jadi posisi ini guru berbuat sesuatu bersama murid, ya. Dia tetap dekat dengan murid. Kemudian dia mempersilahkan muridnya untuk mempertanggungjawabkan, ya, setiap perilakunya. Jadi kalau ada kesalahan, murid itu diminta untuk mempertanggungjawabkan. Tapi dengan cara apa? Dengan cara menanyakan solusi yang menurut mereka itu baik, bukan kita yang memberikan solusinya. Ya, itu adalah posisi manajer. Tujuannya apa? Kita mendukung murid nih agar dapat menemukan tadi solusi. Kemudian akhirnya apa? Anak itu menjadi tanggung jawab dan mandiri. Nah, ini posisi yang paling ideal. Mungkin selama ini jujur ya Bapak Ibu, saya itu mungkin sebagai teman posisinya, lebih banyak sebagai teman selama ini. Teman dan pemberi rasa bersalah. Saya akui seperti itu. Saat saya belum mengikuti CGP, posisi saya itu adalah sebagai teman dan kadang-kadang memberi rasa bersalah. Ya, setelah saya mempelajari, saya berusaha untuk bersikap atau memposisikan diri saya sebagai manajer, walaupun Bapak Ibu namanya perubahannya tidak instan, tapi dia perlahan-lahan, minimal dimulai dari diri saya sendiri dulu. Ya, sedikit demi sedikit saya rubah, yang kurang baik saya perbaiki. Nanti mudah-mudahan setelah ini Bapak Ibu juga bisa mengikuti atau mempraktikkan, implementasikan materi seperti itu ya Bapak Ibu. Sampai sini sepertinya ada masalah, jadi tidak sudah sampai sini. Apakah ada Bapak Ibu yang ingin bertanya? Silakan Bapak Ibu. Iya, silakan. Iya, silakan. Silakan Ibu Puji. Ya Bu, Pak, jelas, ada yang belum jelas tentang bagaimana cara membentuk disiplin positif pada siswa yang maksudnya contoh-contoh. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Ibu Puji ya atas pertanyaannya. Jadi bagaimana sih cara kita menumbuhkan budaya positif itu di sekolah? Ya, caranya itu mudah Bapak Ibu ya. Yang pertama, seperti yang sudah saya katakan tadi, mulailah dari diri kita terlebih dahulu. Ya, jadi karena kita sebagai guru kan digugu dan ditiru ya Bapak Ibu, dicontoh oleh murid-murid kita. Jadi kita mulai dari diri kita dulu, kita perbaiki diri kita dulu, kita lakukan perubahan-perubahan dalam diri kita dulu. Kalau kita sudah melakukan perubahan itu, baru kita mulai. Jadi bahasanya tergerak dulu hati kita. Setelah kita sudah tergerak, baru kita bergerak. Bergeraknya apa? Dengan melakukan perubahan-perubahan. Kemudian kita mengajak teman-teman kita ya, sesama rekan sejawat. Ya kita ajak kolaborasi dulu untuk melakukan itu di sekolah. Ya, caranya dimulai dari kelas dulu. Jadi lingkup yang kecil dulu. Setelah lingkup yang kecil, kan kita mengajar setiap kelas ya Bapak Ibu. Bisa kita 6 kelas, lumayan tuh 6 kelas kita lakukan perubahan. Setelah itu baru kita ke yang lebih besar, kelas-kelas yang lain. Seperti itu. Terima kasih. Saya berusaha berdiri, saya mau bertanya.
Risma atas pertanyaannya. Jadi kendala-kendala hadapi saat saya mengimplementasikan budaya positif itu di kelas. Dan Bapak Ibu, setidak itu hambatannya ya Bapak Ibu. Hambatan yang saya hadapi itu adalah kesenjangan sosial yang sekarang marak terjadi pada anak-anak. Contohnya mereka suka ada circle itu loh Bapak Ibu. Ya kan Bapak Ibu ya, di kelas itu ada circle-nya. Oh ini kelompok yang ini kelompok yang ini kelompok yang ini. Seperti itu. Mungkin Bapak Ibu tidak menyadarinya, tapi mereka seperti itu di kelas. Ya. Nah, itu hambatan terbesar saya. Ya, hambatan terbesar saya. Bagaimana cara saya mengatasinya? Saya menggunakan metode yang sesuai. Misal saat berdiskusi itu saya ganti terus anggotanya, ya saya rolling terus supaya apa? Supaya mereka bisa bergaul dengan siapapun, berteman dengan siapapun. Jadi tidak memandang dia kaya miskin, dia pintar atau tidak seperti itu. Itu metode yang saya lakukan dan itu sangat ampuh Bapak Ibu. Ya, jadi buatlah kelompok berdiskusi misalnya atau kelompok belajar itu kita yang buat Bapak Ibu, jangan siswa yang diminta untuk buat. Nanti itu saja anggotanya. Tapi kalau kita yang buat itu kita rolling, ya boleh misalnya ya dari berdasarkan duduk, bisa mulai dari ujung, terus besoknya lagi dari tengah, seperti itu. Atau sitting sekarang nih udah pada keren loh. Jadi pakai spin, Bapak Ibu, jadi muter tuh. Nah itu kan tidak direncanakan oleh kita. Nah itu harus selalu berganti. Nah itu bisa salah satu cara ya untuk mengatasi circle tadi, ya Bapak Ibu. Bagaimana Ibu Risma? Oke, ada yang lain yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Atau ada? Boleh kalau mau menanyakan? Iya, satu lagi, silakan Ibu Lucy. Bagaimana cara mengatasi siswa yang melakukan kesalahan yang serupa padahal kita sudah berusaha berada pada tingkat manajer? Terima kasih Ibu Lucy, pertanyaannya bagus sekali ya. Kita sudah berusaha nih, kita sudah jadi manajer posisinya. Ya manajer kita sudah di posisi yang itu, sudah yang ideal. Tapi kalau di anak masih saja ya melakukan kesalahan yang sama, jadi solusinya seperti apa? Nah, ya solusinya itu Bapak Ibu, kita harus bekerja sama dengan orang tua atau wali murid. Ya, tapi kita ingat jangan sebentar-sebentar panggil orang tua, jangan sebentar-sebentar panggil wali murid ya Bapak Ibu. Kita selesaikan dulu dengan cara apa tadi? Posisi manajer dulu, ya. Jadi biarkan anak itu tanggung jawab dan mandiri terlebih dahulu. Tapi jika anak itu memang benar-benar bandel, Bapak Ibu, itu anak yang bandel banget, ya. Ini caranya dengan kita berkomunikasi dengan orang tua murid, ya. Apalagi kalau kita siapa Bapak Ibu, terus komunikasi yang baik dengan orang tua. Jadi sikap ya ini bermasalah ya Bapak Ibu atau sudah lelah ya Bapak Ibu ya. Ya dengan berkomunikasi ya dengan orang tua, ya kita buat surat perjanjian boleh Bapak Ibu, boleh ya, tapi pengetahuan orang tua. Nah kalau sudah sampai ranah orang tua yang berbicara nih ya, sudah ada kerjasama kita, mungkin insya Allah lah anak itu bisa berubah. Ya, demikian Ibu Lucy, apakah sudah paham? Sudah jelas? Iya.
Terima kasih untuk rekan-rekan semuanya yang sudah meluangkan waktunya lumayan lama ya Bapak Ibu mendengarkan materi dari saya. Mudah-mudahan materi yang sudah saya sampaikan itu bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Ya, dan saya berharap diimplementasikan juga di lingkungan sekolah kita. Oke, saya ada pantun nih Bapak Ibu. Saya berpantun dulu ya. Jalan-jalan ke Tui Jajar. Cakep gitu Bapak Ibu. Coba lagi. Jalan-jalan ke Tui Jajar. Jangan lupa mau beli sendal. Ayo kita terus belajar untuk menjadi guru profesional. Oke, kita kasih aplaus kita semua. Terima kasih Bapak Ibu, saya kembalikan ke Ibu Pipi. Demikian tadi kita sudah mendengarkan pemaparan dari narasumber kita, Bu Ike Mangareka Mustiani SPD, yang mengangkat tema diseminasi budaya positif. Adapun kesimpulan pada hari ini, yang pertama bahwasanya di dalam melakukan perubahan itu dimulai dari diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, disiplin positif itu merupakan pendekatan seorang pendidik dalam mengontrol perilaku siswa untuk mengacu kepada nilai-nilai yang positif secara universal yang memiliki nilai-nilai internal. Kemudian yang ketiga, tentunya posisi kontrol terbaik seorang pendidik itu adalah sebagai manajer untuk menerapkan restitusi dalam menangani masalah. Intinya siswa bisa menangani masalah mereka sendiri setelah mereka menemukan permasalahan yang ada pada diri mereka sendiri. Demikian pertemuan kita pada sore hari ini. Saya akhiri. Marilah kita akhiri dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Tabik pun, saya Linda Krisnawati, Kepala Sekolah SMA 9 Bandar Lampung, menanggapi hasil sosialisasi tentang proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh Ibu Ike pada teman-teman di SMA 9 Bandar Lampung. Menurut saya apa yang disampaikan oleh Bu Ike itu sangat penting sekali, karena dari apa yang telah Bu Ike laksanakan kemudian diimbaskan ke kawan-kawan di SMA 9, insya Allah itu akan menjadi motivasi untuk teman-teman di SMA 9 untuk lebih bergerak lagi, untuk lebih meningkatkan bagaimana kemampuan mereka dalam melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas. Kemudian dari apa yang disampaikan oleh Bu Ike, banyak sekali sisi positifnya. Sisi positifnya dalam proses pembelajaran, sehingga anak-anak di dalam kelas itu merasa mereka nyaman, merasa mereka memiliki kemerdekaan untuk menyampaikan ide-ide, menyampaikan pendapat mereka pada saat proses pembelajaran. Dan guru juga merasa nyaman karena guru mendapat juga ilmu, bukan hanya memberikan ilmu, tetapi guru juga mendapatkan ilmu dari siswa, karena kita yakin bahwa siswa itu di sekolah bukan hanya belajar dari guru saja, tetapi di luar pun mereka belajar dari orang tua, dari masyarakat dan tempat kursus. Dan selain itu juga siswa juga banyak belajar dari HP, dari media sosial yang mereka ikuti. Kemudian dalam kegiatan proses pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh Ibu Ike, dia menyampaikan kepada bahwa
beliau melaksanakan proses pembelajaran yang berpihak kepada siswa, sehingga di dalam kelas proses pembelajaran berjalan dengan nyaman, siswa merasa nyaman, guru juga merasa nyaman, dan insya Allah dengan pengimbasan yang diberikan Ibu Ike ke kawan-kawan, itu akan memotivasi kawan-kawan di SMA 9 untuk melaksanakan hal yang sama, sehingga anak-anak dan guru merasa merdeka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi perkenalkan, nama saya Pipianti MPD, guru mata pelajaran bahasa Indonesia, akan menanggapi terkait sosialisasi diseminasi yang disampaikan oleh Ibu Monarika Listiani SPD terkait diseminasi sosialisasi budaya positif di lingkungan sekolah. Kami sebagai guru SMA Negeri 9 sangat termotivasi dan terinspirasi dengan sosialisasi yang disampaikan oleh beliau, bahwasanya di lingkungan sekolah ada pembelajaran tersebut berpihak kepada siswa, dan yang kedua pembiasaan budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Nah, pembudayaan budaya positif yang beliau sampaikan bahwasanya di lingkungan sekolah itu harus memulai budaya sopan, santun, senyum, sapa, salam, dan salim. Dan kemudian siswa diberikan keyakinan kelas bahwasanya mereka sebagai siswa harus mempunyai keyakinan kelas untuk mengungkapkan hak dan kewajiban mereka, sehingga mereka sekira bermasalah atau melanggar sesuatu, mereka bisa menyelesaikan sesuai dengan konsekuensinya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing, bitches on my line, and you know that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana? Oke, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas, ya Nak ya. Jadi keyakinan kelas itu adalah segala sesuatu yang kalian yakini
sudah kita pilih ya keyakinan kelas yang pas untuk kita terapkan di kelas 11. Itu ada 10 ya. Masing-masing ini ada maknanya yang bisa kalian. Nah sekarang kalian sudah membuat, jadi tinggal tanda tangan bahwa kalian menyetujuinya tentang keyakinan kelas yang sudah kalian buat. Setuju ya? Oke. Sekarang silakan mulai dari sebelah kanan dulu untuk menandatanganinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faralita dari kelas 11 6. Saya memberikan tanggapan tentang keyakinan kelas yang saya buat bersama teman-teman kelas 11 6 dan guru saya yang bernama Bu Ika. Menurut saya merasa senang dan jadi memahami tentang nilai-nilai kebajikan dan tanggung jawab yang telah kami yakini, sehingga kami membuat suasana kelas yang aman dan nyaman. Terima kasih.